Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai asas-asas hukum Islam. Nah, berbicara soal asas hukum Islam, asas itu apa sih? Jadi, secara etimologis, asas berasal dari kata al-aslu yang berarti pondasi, akar, atau pangkal. Dalam konteks hukum, asas adalah prinsip dasar yang menjadi tumpuan berpikir dan alasan dari lahirnya suatu aturan. Jika kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan, asas adalah pondasi bangunan, aturan hukum adalah dindingnya, dan penerapan atau eksekusi hukum adalah atapnya. Tanpa pondasi yang kuat, seluruh bangunan hukum tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nah, dalam hukum Islam, asas-asas ini diklasifikasikan ke dalam tiga lapangan besar. Yang pertama, ada asas umum, merupakan prinsip universal yang berlaku di seluruh cabang hukum Islam, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Ia menjadi payung besar bagi seluruh aturan lainnya. Dan yang kedua, ada asas hukum pidana atau jenayah yang fokus pada perlindungan hak asasi, aspek legalitas, dan keadilan, baik bagi pelaku maupun korban, untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dan yang ketiga, ada asas hukum perdata, yakni muamalah, yang mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya dalam kehidupan sosial, seperti transaksi dan perjanjian, dengan menekankan aspek kerelaan serta kemaslahatan. Pembedaan ketiga lapangan ini sangat penting agar implementasi hukum tetap proporsional sesuai konteksnya. Untuk rincian dari tiap-tiap asas tersebut akan dijelaskan lebih dalam oleh rekan-rekan saya. So, tonton sampai habis ya. Pernah mikir gak? Hukum Islam tuh kok kayaknya selalu pas ya untuk segala zaman. Rahasianya ada di asas umum, yaitu yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, hal ini tidak cuma teori doang loh, tapi juga sebagai pondasi biar hukumnya hidup dan berguna. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, asas keadilan, atau kalau dalam bahasa Arabnya tuh al-adil. Hukum Islam bilang, adil itu kasih hak sesuai beban yang ditanggung. Contoh, misalnya lagi bagi warisan nih, anak laki-laki dapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Kenapa? Anak laki-laki wajib menafkahi keluarga, istri, anak, adik secara penuh, sementara perempuan tidak. Tapi perempuan boleh simpan hartanya sendiri. Jadi, timbangan hak dan kewajibannya itu seimbang. Yang kedua, asas kepastian hukum atau al-yakin. Tiap aturan harus jelas dan pasti dari awal, jumlah, waktu, syarat, dan gak boleh kabur. Contoh, pinjam uang 10 juta nih, bayar 1 tahun lagi. Tertulis hitam di atas putih. Gak ada tuh yang namanya tambah dikit ya di belakangnya. Hasilnya, transaksi aman dan gak ada yang namanya berantem. Dan yang ketiga, asas kemanfaatan atau al-maslahah. Hukum dibuat demi kebaikan sebanyak-banyaknya. Contoh, sebenarnya kita boleh loh makan babi kalau lagi darurat dalam kelaparan dan gak ada makanan lain nih, karena nyawa lebih utama daripada pantangan. Simpelnya, manfaat lebih dari mudarat. Asas dalam lapangan hukum pidana itu ada 3. Yang pertama asas legalitas, yang kedua asas kesalahan dan larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, yang ketiga asas praduga tak bersalah. Yang pertama ada asas legalitas. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya belum diatur dalam undang-undang pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini dikenal dengan prinsip tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Tujuan asas legalitas, yang pertama memberikan kepastian hukum, yang kedua melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat, yang ketiga menjamin bahwa hukum pidana berlaku jelas dan tertulis. Contoh penerapan seseorang yang melakukan tindakan tertentu yang pada saat itu belum diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang, karena belum ada aturan yang mengaturnya, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Yang kedua ada asas kesalahan dan larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia benar-benar melakukan kesalahan. Kesalahan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Prinsipnya, tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban bersifat pribadi, sehingga setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Bentuk kesalahan yang pertama kesenjangan atau dolus, yang kedua kelalaian dan kealpaan atau culpa.
Contoh penerapan, seorang anak melakukan pencurian. Orang tua anak tersebut tidak dapat dipidana hanya karena hubungan keluarga, kecuali terbukti ikut membantu atau menyuruh melakukan tindak pidana. Yang ketiga ada asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang menganggap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau diadili tetap dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan asas ini yang pertama melindungi hak asasi manusia atau HAM, yang kedua menjamin proses peradilan yang adil, yang ketiga mencegah penghakiman sepihak. Asas ini diatur dalam KUHP dan prinsip hak asasi manusia atau HAM. Contoh penerapan, seseorang yang ditangkap karena dugaan korupsi tidak boleh langsung disebut sebagai penjahat oleh aparat atau masyarakat, sebelum pengadilan membuktikan kesalahannya melalui putusan hakim. Baiklah, selanjutnya adalah asas dalam lapangan hukum perdata Islam. Yang pertama adalah asas kebolehan atau mubah. Asas kebolehan atau mubah adalah prinsip bahwa semua bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada larangan dalam syariat Islam. Asal ini memberi kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi sesuai kebutuhan. Contohnya, jual beli online diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua adalah asas kemaslahatan. Asas kemaslahatan itu berarti hukum Islam bertujuan menciptakan maslahat dan kesejahteraan tentang dari kerugian bagi manusia. Setiap kegiatan harus membawa kebaikan bagi para pihak. Contohnya adalah larangan riba karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga adalah asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas kebebasan dan kesukarelaan adalah prinsip bahwa setiap perjanjian harus dilakukan atas dasar ketentuan tanpa paksaan. Para pihak bebas menuntut akad selama tidak melanggar syariat Islam. Contohnya adalah jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Yang pertama itu asas menolak mudarat mengambil manfaat. Berarti bahwa dalam hubungan hukum, seseorang harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya, atau dampak buruk bagi pihak lain. Nah, asas ini bertujuan agar dalam hubungan hukum tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Setiap orang harus mempertimbangkan akibat dari tindakannya sebelum melakukan suatu perbuatan hukum. Contohnya, dalam perjanjian utang piutang, pemberi pinjaman tidak boleh memberikan syarat yang memberatkan dan merugikan peminjam, sedangkan peminjam juga harus bertanggung jawab untuk membayar utangnya tepat waktu. Dalil yang berkaitan dengan asas ini adalah kaidah darul mufasid muqaddam alal jalbil musalli. Menolak kerusakan atau mudarat harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa mencegah kerugian lebih penting dibandingkan mencari keuntungan semata. Lalu yang kedua itu asas kebajikan. Asas kebajikan berarti bahwa setiap orang harus bertindak dengan jujur, adil, sopan, dan memiliki niat baik dalam melakukan hubungan hukum. Hukum perdata tidak hanya melihat aturan tertulis, tetapi juga memperlihatkan sikap dan itikat baik dari para pihak yang melakukan hubungan hukum. Asas ini menekankan bahwa seseorang tidak boleh melakukan penipuan, pemaksaan, ataupun tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Contohnya, saat membuat perjanjian kerjasama, kedua pihak harus memberikan informasi yang benar dan tidak boleh menyembunyikan hal-hal penting yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, isi perjanjian juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Contoh lainnya yaitu dalam kegiatan pinjam-meminjam, pihak yang meminjam harus menjaga barang dengan baik dan mengembalikannya sesuai kesepakatan sebagai bentuk tanggung jawab dan kebajikan. Dalil mengenai asas kebajikan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama, termasuk dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti bahwa hubungan hukum harus dilandasi semangat persaudaraan, kebersamaan, tolong menolong dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Asas ini sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan rasa kekeluargaan. Dalam hukum perdata, penyelesaian masalah diutamakan dengan cara damai dan musyawarah agar hubungan baik tetap terjaga. Contohnya, ketika terjadi sengketa warisan dalam keluarga, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah bersama agar tidak menimbulkan permusuhan antar anggota keluarga. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa asas menolak mudarat mengambil manfaat mengajarkan kita untuk menghindari kerugian dan lebih mengutamakan manfaat bersama. Asas kebajikan menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan niat baik dalam hubungan hukum. Sedangkan asas kekeluargaan mengajarkan pentingnya persaudaraan, kebersamaan, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dengan adanya asas tersebut, hukum perdata dapat berjalan dengan lebih adil, tertib, dan menciptakan hubungan yang baik antara anggota masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan 3 asas fundamental dalam hukum Islam yang di dalam lapangan hukum perdata, yang menjadi fondasi berdirinya sebuah keadilan sosial. Yang pertama-tama, ada asas adil dan berimbang.
Hukum Islam menekankan keseimbangan antara hak yang diterima dengan kewajiban yang ditunaikan. Keadilan di sini bersifat proporsional, artinya setiap pihak mendapatkan haknya sesuai dengan beban tanggung jawab yang mereka pikul sendiri. Nah, yang kedua, ada asas mendahulukan kewajiban. Berbeda dengan pola pikir yang menuntut hak terlebih dahulu, Islam mengajarkan kita untuk fokus menunaikan kewajiban. Logikanya sederhana, hak seseorang adalah kewajiban bagi orang lain. Jika kewajiban ditunaikan, hak otomatis akan terpenuhi. Ketiga, asas larangan merugikan. Diambil dari kaidah la darara wala dirara. Asas ini melarang segala tindakan perdata, baik jual beli maupun sewa menyewa yang membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Tiga asas hukum perdata Islam itu yang bisa membuat ekonomi kita lebih adil dan stabil lagi. Jadi yang pertama itu adalah asas kemampuan berbuat atau ahliya. Nah, asas ini itu menekankan kalau setiap manusia itu pada dasarnya memiliki kecakapan hukum. Namun ya, di hukum perdata Islam itu punya syarat. Jadi seseorang itu dianggap sah untuk melakukan transaksi seperti jual beli atau sewa menyewa jika dia punya ahliyah atau bisa dianggap balik atau dewasa gitu, dan tidak memiliki kecacatan mental. Contohnya itu ya, anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa melakukan kontrak hukum sendirian karena dianggap belum memiliki kemampuan yang sempurna secara hukum. Lalu yang kedua itu ada asas kebebasan berusaha. Jadi dalam Islam itu sangat amat pro entrepreneurship ya. Asas ini itu ngasih kita kebebasan buat mencari, buat orang-orang itu mencari nafkah dan juga mengolah ekonomi mereka. Jadi kalian itu bebas gitu, mau melakukan apa kayak berdagang atau jadi petani atau freelance, selama bidangnya itu enggak menyusahkan orang lain dan tidak melanggar syariat dalam Islam tentunya. Jadi untuk menentukan jenis usaha seseorang itu negara atau pihak lain itu tidak boleh memonopoli ataupun melarang seseorang untuk berusaha. Kecuali usaha itu bisa disebut merugikan orang banyak seperti jualan barang ilegal gitu atau menimbun-nimbun barang. Lalu yang ketiga itu ada asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Jadi ini asas keadilan ya, asas keadilan ekonomi. Jadi seseorang itu baru bisa berhak mendapatkan hasil kalau dia itu memberikan kontribusi yang nyata. Jadi hasil atau rezeki harta itu harus linear dengan usaha yang telah diperbuat gitu. Dan juga resiko yang diambil. Nah, dalam fikih itu sering disebut al-gumu bi'al gurmi. Artinya itu keuntungan muncul bersama dengan resiko. Nah, itulah kenapa ya asas ini tuh kenapa alasan riba itu dilarang. Karena riba itu berisiko sangat besar dan berpotensi merugikan banyak pihak. Dan itu dilarang dalam Islam. Oke, selanjutnya ada asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja. Asas ini menegaskan hubungan antara pekerja dan pemilik modal atau perusahaan, yang mana dalam asas ini menjelaskan bahwasannya apabila suatu perusahaan atau pemilik modal ini mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut tidak boleh membebankan kerugian tersebut kepada sang pekerja. Dan juga dalam asas ini menjelaskan bahwasannya hak-hak pekerja harus dipenuhi oleh sang perusahaan selama mengalami kerugian. Oke, selanjutnya ada asas mengatur dan memberikan petunjuk. Pada asas ini itu menjelaskan bahwasannya dalam hukum Islam dalam lapangan perdata itu hanya bersifat mengatur dan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sedang memanfaatkan atau menggunakan jalur perdata. Nah, dalam hal ini pihak-pihak yang bersangkutan ini boleh kok buat menggunakan asas-asas lain asal tidak bertentangan dengan asas hukum Islam dalam lingkungan perdata. Selanjutnya ada asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. Asas ini mengandung makna dalam hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi. Namun dalam keadaan tertentu juga dapat dilafazkan atau diucapkan di depan saksi. Nah, dalam ini juga ada kriteria terhadap berapa jumlah saksi dan berapa tingkat kepahaman saksi tersebut. Asas perlindungan hak. Asas ini bersumber dari
pengakuan syariah yang terdiri dari 4 kategori hak yang wajib untuk dijaga. Pertama itu ada hak Allah, kedua hak sesama manusia, ketiga hak atas diri sendiri, dan yang keempat itu ada hak bersama. Perlindungan atas hak-hak tersebut diwujudkan melalui larangan kezaliman, termasuk larangan memakan harta sesama secara batil. Lalu ada jaminan atas hak hidup, harta, dan kehormatan, serta perlindungan khusus bagi pihak lemah seperti anak yatim dan kaum miskin. Asas hak milik berfungsi sosial. Hak milik dalam hukum Islam itu memang diakui namun tidak bersifat absolut, karena harta pada hakikatnya itu hanya milik Allah, sehingga kepemilikan manusia itu bersifat amanah, dan harta tersebut wajib dimanfaatkan secara adil tanpa menimbulkan kerusakan ataupun ketimpangan sosial. Fungsi sosial hak milik diwujudkan melalui kewajiban membayar zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Lalu larangan akumulasi harta pada segelintir orang, serta larangan monopoli atas sumber daya umum seperti air dan padang rumput. Hak milik juga dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu kepemilikan individu, kedua kepemilikan umum, yang ketiga itu ada kepemilikan negara. Asas beritikat baik harus dilindungi. Asas ini mengharuskan setiap pihak dalam hubungan perdata itu harus bertindak jujur, terbuka, tulus, lalu mempertimbangkan kepentingan pihak lain, serta menghindari segala bentuk tipu daya. Perlindungan terhadap itikat baik dalam hukum Islam itu meliputi perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat cacat tersembunyi sebagai cerminan prinsip al-adal dan pencegahan darar. Lalu ada penerapan prinsip pacta sunt servanda dengan itikat baik sepanjang umur perjanjian sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Lalu ada instrumen taubat nasuha sebagai mekanisme pembersih harta yang diperoleh secara tidak halal. Akhirnya kita sampai pada penghujung materi asas hukum Islam, yaitu pada poin ke-10, asas perkawinan dan kewarisan. 2 hal yang bisa dibilang sebagai nyawa dari hukum kekeluargaan dalam Islam. Yang pertama adalah asas perkawinan. Dalam perkawinan, status hubungan bukan cuma kontrak biasa, tetapi disebut mitsaqan ghalidhan atau perjanjian suci yang kokoh. Asasnya meliputi asas kerelaan. Pernikahan harus didasari pada suka sama suka atau antarodin. Tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun. Asas yang kedua adalah asas monogami. Secara prinsip asal, Islam mengarahkan pada pernikahan tunggal untuk menjamin keadilan dan ketenteraman. Dan asas yang terakhir adalah asas tujuan abadi. Pernikahan dilakukan untuk selama-lamanya guna membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahman. Selanjutnya adalah asas kewarisan. Hukum waris Islam menjaga agar harta tidak menumpuk di satu orang saja. Hukum waris Islam memiliki 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip ijbari, artinya peralihan harta itu bersifat otomatis dan wajib menurut kepada ketetapan Allah, bukan sekadar keinginan ahli waris. Yang kedua adalah prinsip bilateral. Seseorang hendak menerima warisan dari kedua belah pihak, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan berimbang. Harta dibagi secara proporsional. Hak yang didapat ahli waris berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab yang mereka pikul dalam keluarga. Jadi, kesimpulannya, asas perkawinan mengatur cara kita membangun keluarga, sedangkan asas kewarisan mengatur cara kita melindungi hak anggota keluarga tersebut. Itulah penjelasan materi ke-10 sekaligus penutup dari rangkaian asas-asas hukum Islam. Labana al-Yawready.